JIS itu harus diakui memang punya masalah. Makanya kemudian perlu direnovasi. Masa profesor nggak pinter? Pinter kan? Gitu kan? Kenapa kemudian para pendukung Anies tuh jadi kayak kepanasan gitu? Kayak nggak boleh diganggu gugat ini JIS. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian penonton Youth TV Indonesia. Hari ini saya ingin kembali berbagi cerita terkait para pendukung Anies Baswedan yang semakin hari itu kayaknya semakin gila. Dan bahkan kayaknya udah nggak bisa diobati. Udah terlalu gila karena tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi itu sudah di luar nurul. Udah di luar nurul gitu, karena ketika Stadion JIS mau direnovasi, tuduhan-tuduhan para pendukung Anies itu kan aneh sekali gitu. Dianggap ini adalah upaya untuk menjelek-jelekkan Anies Baswedan. Ngapain Anies dijelek-jelekin? Emang dia udah jelek. Atau ini adalah dalam rangka untuk menjegal Anies gitu ya. Ini dalam rangka untuk menghapus rekam jejak Anies. Itu kan sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal gitu. Karena kalau kita mau perhatikan gitu ya, JIS itu harus diakui memang punya masalah. Makanya kemudian perlu direnovasi. Memang agak janggal gitu ya. Stadion baru diresmikan, kok direnovasi? Kan itu menunjukkan ada masalah, tapi masalahnya memang harus kita akui ada gitu. Dalam beberapa event yang digelar di JIS, itu kan menunjukkan ada permasalahan dan harus direnovasi kalau stadion ini mau digunakan gitu. Makanya kemudian PUPR, Pak Eri itu kemudian datang ke JIS untuk melakukan renovasi gitu, untuk melihat JIS ini apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi masalah-masalah itu sudah diketahui oleh banyak orang yang menjadi saksi, yang menjadi orang yang merasakan ada masalah di JIS. Itu ada puluhan ribu orang. Baik itu dari penonton Persija atau penonton konser Dewa gitu. Mereka merasakan langsung bahwa JIS itu belum sempurna. Makanya kemudian harus diperbaiki. Harus dilakukan renovasi-renovasi. Ini kan buktinya banyak gitu. Seperti misalkan bus gak bisa masuk gitu ya, gak bisa masuk stadion. Karena pintu masuknya itu kecil. Terus kemudian tanjakannya itu curam sekali, sehingga kalau bus dalam kondisi penuh itu susah untuk masuk. Sehingga kalau pemain sepak bola mau berlaga di JIS itu harus ganti mobil atau harus jalan kaki ke lobi. Itu cuma turun di depan aja, jalan kaki setelah itu gitu. Itu kan jadi nggak efektif. Nah, ini kalau mau digunakan supaya efektif itu harus diperbaiki semua ini gitu. Jadi masalah-masalah dan bukti-bukti permasalahan yang ada di JIS itu diketahui, disaksikan oleh puluhan ribu orang dan dirasakan langsung oleh mereka semua. Tapi kenapa para pendukung Anies yang pinter-pinter itu, seperti Profesor Musni Umar, masa profesor nggak pinter? Pinter kan? Gitu kan? Sudirman Said pernah jadi menteri gitu ya. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini itu jadi kayak orang yang nggak punya nalar gitu, kayak orang gila. Jadi pembelaan yang mereka sampaikan bahwa JIS ini stadion yang megah, mewah, yang mendapatkan penghargaan Green Building, yang di atasnya itu ada jogging tracknya di atas ketinggian 7 meter dan bisa ngelihat pantai di Ancol. Itu kan adalah adalah faktor-faktor yang nggak dibutuhkan gitu dalam stadion gitu, karena fungsi utama stadion itu kan untuk menggelar event-event besar, untuk menggelar pertandingan sepak bola atau konser gitu ya, yang bisa menghadirkan puluhan ribu orang. Itu kan fungsi stadion gitu. Jadi nggak ada urusan sama green building atau jogging track. Tanpa green building atau jogging track pun, ya itu bisa tetap dianggap sebagai sebuah stadion. Nah, masalahnya di JIS gitu ya, meskipun ada jogging track, meskipun dapat penghargaan green building gitu ya, tapi rumputnya bermasalah, tapi pintu masuknya cuma satu. Jadi inilah yang kemudian harus diperbaiki dan dilakukan renovasi gitu. Kalau ini dipertahankan, pintu masuknya cuma satu. Ini kan berbahaya sekali. Makanya kemudian sampai sekarang JIS yang katanya diklaim nanti akan digunakan atau menjadi rumah bagi Persija, sampai sekarang itu kan nggak digunakan sama Persija. Kenapa? Kalau itu dalam pertandingan sepak bola, ada menang kalahnya, terus kemudian
terjadi persaingan sengit di lapangan, dan kemudian supporter tidak puas dengan keputusan-keputusan wasit, itu kan jadi berbahaya kalau mereka jadi keluar dalam satu jalur. Karena pintu masuk untuk ke JIS itu cuma satu. Padahal standar FIFA itu harus ada 5 gitu. Jadi inilah yang kemudian harus direnovasi. Kenapa kemudian para pendukung Anies itu jadi kayak kepanasan gitu? Kayak nggak boleh diganggu-gugat ini JIS. Padahal jelas masalah-masalahnya itu disaksikan oleh ribuan orang, dan bahkan mungkin pendukung Anies sendiri juga menyaksikan itu. Menjadi saksi permasalahan-permasalahan yang ada di JIS, dan itu satu-satunya solusi, harus direnovasi. Tapi kenapa kemudian ini dipertanyakan? Wah, nggak boleh, seolah-olah ini nggak boleh direnovasi. Bahkan Nasdem dan Anies sendiri itu nggak mau menggunakan JIS ketika tanggal 16 nanti ingin melakukan konsolidasi. Mereka tetap akan menggunakan GBK. Kenapa? Karena JIS-nya emang nggak bisa gitu. Kalau tetap menggelar event di JIS, ini bisa bahaya, bisa terjadi penumpukan massa, susah untuk terurai gitu ya. Bahkan Nasdem dan Anies pun mengakui gitu. Tapi kenapa pendukungnya nggak mau mengakui bahwa JIS ini ada masalah, sehingga seolah-olah JIS ini nggak perlu direnovasi, nggak perlu diotak-atik. Padahal JIS ini itu masih bagian dari Jakarta kan. Ini kan masih Indonesia gitu. Kenapa pemerintah jadi nggak boleh melakukan renovasi gitu? Emangnya JIS ini dibangun pakai uangnya siapa? Ini pakai APBN ini. Bahwa memang dilakukan oleh Gubernur Anies waktu itu lewat Pemprov DKI Jakarta, tapi kan dananya mayoritasnya dari pusat itu. Ini uang dari pemerintah, uang negara ini. Emangnya uang siapa gitu? Kok sampai jadi nggak boleh diotak-atik? Ente pikir JIS itu dibangun sama uang hasil jualan kencing onta? Sebel saya gitu. Dikit-dikit disalahin. Kalau soal rumput gitu ya, rumput yang dianggap nggak sesuai standar sama Pak Basuki, itu kan memang disampaikan sama ahlinya. Pak Basuki itu cuma menyampaikan gitu. Jadi memang ada orang yang menilai rumput-rumput stadion yang ada di Indonesia, ada 22 stadion yang akan direnovasi selain JIS gitu ya. Itu ada tim penilainya, dan menurut tim penilainya memang ada masalah. Makanya kemudian ini harus diubah atau diganti. Kalau mau standar FIFA gitu. Tapi kalau ini tetap dibiarkan gitu ya, terus kemudian FIFA disuruh datang, atau FIFA disuruh datang dulu untuk ngecek dulu lolos atau tidaknya, ya otomatis dia nggak akan lolos gitu. Makanya kemudian yang benar itu diperbaiki dulu, baru kemudian nanti FIFA datang. Kalau FIFA disuruh datang dulu, terus kemudian cek, nggak lolos, oh nanti kita perbaiki ya. Terus FIFA itu kan ngerasa jadi, oh kamu jadi main-main sama saya. Emangnya bisa seenak-enaknya gitu ya. Suruh datang FIFA dulu, cek dulu JIS gitu ya. Ini lolos atau enggak? Kalau nggak lolos kita perbaiki. Kalau lolos ya udah nggak usah. Emang gitu cara mainnya kan enggak gitu ya. Jadi ya ini serba salah gitu. Ini kalau mau digunakan, pemerintah mau menggunakan gitu, itu harus dilakukan renovasi. Tapi kalau ini nggak direnovasi, akhirnya nggak bisa digunakan. Terbukti selama beberapa bulan terakhir ini kan nggak ada kegiatan sama sekali di JIS. Semua terfokus di GBK. PDI Perjuangan di GBK, Polri ada acara di GBK, bahkan Nasdem juga akan ada acara di GBK. Semua di GBK. Kenapa nggak di JIS? Karena emang masalah tempat ini memang harus diperbaiki gitu. Jadi ya serba salah menjadi pemerintah gitu ya. Karena kalau mau direnovasi dianggap mau menghapus jejak gitu ya. Kalau nggak direnovasi, ini nanti jadi kayak Hambalang ini. Hambalang versi jadi. Kalau Hambalang itu kan versi nggak jadinya gitu ya, versi mangkrak. Ini nanti JIS kan kalau nggak direnovasi, nggak bisa digunakan, itu kan jadi Hambalang versi jadi. Jadi sih, tapi nggak bisa digunakan. Jadi ya memang nampaknya jelang Pilpres 2024 ini semakin banyak orang-orang gila dari para pendukung Anies Baswedan itu sendiri gitu. Meskipun sudah diberikan bukti-bukti yang sangat banyak, yang sangat jelas gitu ya, diakui, disaksikan oleh puluhan ribu orang, tapi mereka ternyata masih terus-terus menyangkal. Jadi ya memang begitulah mungkin para pendukung dan yang didukung itu kurang lebih sama gitu. Suka-suka ngibul. Anies juga kurang lebih sama gitu. Mulai dari DP 0 yang katanya ini demi keberpihakan, bisa kita kasih rumah kepada warga Jakarta ketika kampanye gitu ya. Setelah jadi nggak bisa ternyata. Itu kan terserah bank. Sumur resapan juga sama gitu ya. Sumur resapan itu katanya dalam rangka untuk memasukkan air dari atas ke dalam tanah dalam rangka sunatullah. Tapi ternyata banjir tetap, ternyata nggak berfungsi gitu ya. Karena sumur resapannya cuma
pendek, cuma 2 meteran. Tapi itu semua tetap aja disebut sebagai proyek-proyek luar biasa. Padahal sudah jelas ada masalah-masalah di sana. Sehingga dari saya gitu ya, kepada orang-orang yang selama ini masih terus ingin membela Anies Baswedan, mungkin gitu ya, mungkin kalian memang merasa nyaman dengan kegilaan-kegilaan itu. Jadi ya silahkan lanjutkan gitu, karena dalam hidup ini kadang memang kita perlu sedikit orang-orang gila agar kita merasa dan bisa menilai bahwa ternyata kita bisa lebih bersyukur dari kelompok mereka. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.